macam iradah wal farqu bainaha, dan perbedaan di antaranya. Jadi macam-macam iradah dan perbedaan di antaranya. Iradatullahi, iradanya Allah, tanqasimu, itu terbagi ila qismaini, menjadi dua pembagian. Kauniyatin wa syar'iyatin, ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Fal kauniyah, maka kauniyah iyallati bimakna al-masyiah. Kauniyah dialah yang memiliki arti masyiah. Kalau kauniyah itu apa? Baik yang Allah senangi maupun yang Allah tidak senangi pasti jatuh karena masyiah. Jadi kauniyah itu artinya masyiah, kehendak Allah. Kalau artinya kauniyah itu kehendak, berarti harus jatuh, ya kan? Disenangi atau enggak disenangi, namanya masyiah, kehendak Allah. Faqauli ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Sini yuridillahu artinya may yasha'illah, barang siapa yang Allah kehendaki, yahdiyahu, Allah akan apa? Allah akan memberikan hidayah. Allah, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, yaj'al sadrahu, Allah akan menjadikan dadanya dayiqan, sempit, harajan, lagi berat. Di sini mananya masyiah, kehendak. Berarti apa? Harus terjadi dan pasti terjadi. Harus terjadi dan pasti terjadi. Siapa? Bisa naik sepeda anak itu. Kalau nggak bisa nanti nunggu Pak Imam aja pinjam. Bisa dinaikkan sepeda? Hah? Ayo bisa. Ada motor toh? Oh ya, sekarang ada motor. Jadi dia sakit. Wa syar'iyah, makna syar'iyah iyallati bimaknal mahabbah, yaitu yang Allah senangi. Dialah yang memiliki arti mahabbah, yang Allah senangi. Jadi kalau syar'iyah bimana masyiah, kalau kauniyah bimana masyiah, kalau syar'iyah bimana mahabbah. Kalau kauniyah bimana masyiah, kalau syar'iyah bimana mahabbah. Faqauli ta'ala wallahu yuridu ayyatuba, ay Allah itu senang. Ayyatuba alaikum, Allah mengampuni atas kalian. Allah senang, Allah mengampuni kalian. Idzan iradah di sini mananya masyiah. Iradah di sini mananya masyiah. Kalau namanya apa? Mahabbah. Kalau kauniyah bimana masyiah. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara masyiah dengan mahabbah, annal kauniyata yalzamu fiha wuqul murad. Adapun kauniyah adalah mengharuskan di dalamnya jatuhnya yang diinginkan. Jadi kalau Allah ingin begini, ya pasti akan jatuh. Itu namanya kauniyah, kehendak Allah pasti jatuh di situ. Wala yalzam ayyakuna mahbuban lillah, enggak mengharuskan itu dicintai oleh Allah. Kalau Allah mengendaki kehendak akan jatuh, akan tercapai dan akan terlaksana. Enggak mengharuskan hal itu dicintai oleh Allah atau tidak. Wa amma syar'iyah, adapun syar'iyah, fayalzam ayyakuna al-muradu biha adapun syar'iyah, fayalzamu, maka mengharuskan ayyakunal murad, yang dimaksudkan di dalamnya itu mahbuban lillah,
mengharuskan itu dicintai oleh Allah. Wala yalzamuhu, dan enggak mengharuskan harus jatuh, enggak mengharuskan terjadi. Dan kalau kauniyah pasti yang diinginkan oleh Allah itu terlaksana dan enggak mengharuskan dicintai oleh Allah. Kalau syariah pasti yang diinginkan itu dicintai oleh Allah, tapi apa? Tapi enggak mengharuskan terjatuh, enggak mengharuskan apa? Enggak mengharuskan apa? Terjadi. Jelas maksudnya? Jelas Allah ya? Jelas semuanya? Jelas? Nah, faslun. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah qaul dan amal. Iman itu berupa qaul dan berupa amal. Wal imanu qaulun bil lisan. Iman itu adalah qaul bil lisan. Wa amalun bil arkan. Dan amalan dengan arkan. Wa aqdun bil jinan. Apa aqdun? Keyakinan di dalam hati. Jadi qaulun dengan lisan, amal dengan arkan anggota badan, wa aqdun dan keyakinan bil jinan di dalam hati. Yazidu bi ta'ah, akan bertambah dengan taat, wa yanqusu bil isyan, dan akan berkurang dengan maksiat. Jadi iman itu qaulun, amalun, dan i'tiqadun. Ini. Jadi iman itu harus terpenuhi syarat qaulun, terpenuhi syarat amalun, dan terpenuhi syarat keyakinan. Kalau orang itu hanya berkata saja tanpa amal bil arkan, ya imannya kurang. Dan di sini kalau kita nggak paham akan jatuh dalam pemikiran yang salah. Iman itu syaratnya memang 3. Ada qaulun bil lisan, ay qaulula. La qaul bil lisan ini ya, itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Ya enggak? Jadi qaul itu terbagi 3 lagi. Ada syarat, ada rukun, atau ada penyempurna. Ada qaulun, syaratnya iman, dan ada qaulun, penyempurna bagian daripada iman. Itu harus. Contohnya, qaul yang sah kayak apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Kalau seseorang itu mengamalkan segudang amalan, tapi nggak mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka imannya nggak jalan. Seseorang itu mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah, mau asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak mau baca Al-Quran, atau tadi terlalu ada khilaf, atau dia nggak mau zikir, malas baca zikir. Apakah ini amalan imannya akan batal? Tidak, ini nggak sempurna imannya, kurang imannya disebabkan dia tidak dizikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakala. Itu jadi nggak bisa diterapkan. Jadi iman qaul itu syartul iman. Hakada musmal? La, ada nanti membuat pemahaman yang keliru. Bagaimana amalan juga ada yang apa? Syartul iman, dan ada amalan yang apa? Yang sekedar mukammil. Fakada i'tiqad juga seperti itu, ada i'tiqad yang amal yang apa? Arkanul iman apa? Amalan kayak amalan tauhidullah. Ini satu iman. Kalau enggak tauhidullah jatuh pada syirik, batal enggak imannya? Batal. Tapi amalun maksiat, apakah batal imannya? La, kurang keimanannya. Maka jadi perlu diperinci. Jadi kalau menerangkan masalah iman itu qaulun wa amalun, dan qaul adalah syartul iman, wa amalun syartul iman, mutlak begitu saja, ya akan membuat pemahaman orang keliru. Keliru. Ngerti gak? Satu orang iman itu qaul wa amal. Berarti kalau nggak ada qaul, nggak ada amal, berarti apa? Berarti nggak sah imannya. La ilah fatar semuanya nanti. Wakala.
Qala Allah Ta'ala wa ma umiru. Di dalam mereka ini diperintah. Illa liya'budullah, kecuali mereka ini beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin hunafa, dalam keadaan mengikhlaskan lahu untuk Allah ad-din, agama ini. Hunafa, dalam keadaan lurus istiqamah di atas agama. Jadi kita diperintah dua hal. Kita diperintah dalam ayat ini dua hal. Satu, mukhlisin. Yang kedua, hunafa. Mukhlis dalam mengamalkan amalan kita yang berkaitan dengan agama lillah. Yang kedua, kita ini harus hunafa, lurus di atas agama, istiqamah di atas agama. Yang kedua, wa yuqimunas salata wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa dzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Din di sini mencakup apa? Mencakup amalan hati, mukhlisin lahuddin, dan mencakup apa? Mencakup amalan wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Fasammallah dinul qayyimah. Dinul qayyimah terpenuhi dua hal, amalul qalbi wa amalul jawarih. Faja'alallahu ma ja'ala ibadatallah, maka Allah menjadikan ibadah kepada Allah, wa ikhlasal qalb, dan mengikhlaskan hati, wa iqamas shalah wa ita'az zakah, kullahu minad-din, termasuk minad-din al-qayyimah. Wa bawaddin al-qayyimah, ad-din al-qayyimah maksud juga al-iman, li'anna al-iman mencakup, li'anna ad-din mencakup iman, Islam, wal ihsan. Sebagaimana hadis Jibril ma'ruf, ketika itu datang Jibril, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'al anil iman wal ihsan wa al-islam. Kemudian ketika Rasul di akhirnya, qala Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Fasama Rasul din ini dengan al-islam wal iman wal ihsan. Idzan al-iman wal ihsan wal iman huwa minad din. Idzan ad-din huna apa? Mencakup amal qalbi wa amal jawari, berkaitan dengan iman secara khusus. Bal iman itu sendiri qaul wa amalun minad din. Faja'ala fi hadhil ayat, Allah menjadikan dalam ayat ini berupa amal qalbi bahwa al-ikhlas lillah azza jalla, yang kedua amal jawari bahwa iqamatus shalah wa iqamatuz zakah bahwa minad din al-qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un sab'una syu'bah ala syahadati la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha di tariq. Iman itu adalah 70 lebih bagian. Paling tinggi adalah syahadatu la ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Faja'ala al-qawla wal 'amala min al-iman. Aina al-qawl? Syahadatu alla ilaha illallah. Hada min al-iman, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Yang paling tinggi dari ini semuanya adalah qaulu. Ada qaulun. Kemudian yang kedua, wal ainul amal imatatul adza an tariq. Allah menjadikan itu minal iman. Wa qala ta'ala fazadat min iman, iman itu bertambah. Lihat sedadu iman, supaya tambah keimanannya. Ini menunjukkan iman itu bertambah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi dan dalam hatinya misqalu burratin, sebesar apa burrah? Biji bur. Apa refan? Apa burrah? Gandum, au khardal, au sebiji sawi, au dzarrah, sebiji jagung minal iman. Faja'ala mutafadilan, Allah menjadikan bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Yang paling tinggi syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua apa? Yang paling rendah. Yang paling rendah orang yang punya iman, tapi berapa? Sebesar apa ya kawan? Jagung. Sebesar jagung. Ini termasuk apa? Orang yang punya keimanan, tapi dia besok akan keluar dari neraka. Ini menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka lebih dulu. Fal khulasa di sini iman itu bertingkat-tingkat.
dengan hadis ini menunjukkan di dalam besok akan keluar dari neraka yang ngomong la ilaha illallah, tapi dalam hatinya itu sebesar biji sawi. Atau jawab misalnya, berarti kan iman itu bertingkat-tingkat, ada biji sawi, ada di atasnya, ada di atasnya, ada di atasnya. Itu menunjukkan iman mereka, iman yang ada pada kita itu bertingkat-tingkat. Makanya dalam kita saja beriman itu bertingkat-tingkat. Ada yang rajin belajar, ada yang malas belajar, ada yang malas ibadah, dan ada yang rajin ibadah. Ada yang ibadahnya kadang-kadang semangat, dan ada yang semangat main bola ya. Kalau main bola langsung semangat ya kan ya, langsung semangat, keringat semuanya gitu kalau main bola. Jadi nggak ada istilahnya kalau ngaji ngantuk ini kan ya. Jadi gitu. Saya pernah baca kata pepatah begini. Istilah ada beberapa perkara, yang perkara ini perkara yang aneh katanya. Disebutkan begini. Kalau main bola tidak ada rasa jenuhnya. Tapi kalau belajar jenuhnya itu ada. Kalau nonton bola itu dengan kalau nonton bola ya kan sampai beberapa jam itu tidak akan lelah. Tapi kalau nonton bola mengaji, datangi halaqatul ilm, berapa detik aja sudah lelah. Kalau mereka mengeluarkan uang untuk nonton bola, nonton film 20.000, itu akan dia keluarkan. Tapi 20.000 untuk apa? Amal apa? Umplung amalan itu berat sekali. Ada apa memangnya kan? Gitu apa enggak? Gitu coba dulu yang mau nonton bola berapa juta, berapa puluh ribu pun saja. Itulah yang sana ya. Masya Allah. Ternyata gampang jawabannya. Memang imannya lagi apa? Nah, kalau ada kerjaan di situ lah belum teko. Tapi kalau main bola teko pol. Itu biasa itu ini bertambah, dan ini namanya iman itu bertambah dan bertambah apa? Bertambah dan berkurang itu wajar. Kalau kerja capek, kalau main bola tidak capek. Mengerti ya? Iya, itu jelas. Pahami pol. Itu bedanya aja, iman itu bertambah dan bertambah dan berkurang. Al-iman lughatan at-tasdiq, tasdiq. Pembenaran. Tasdiq hadza iman, membenarkan secara bahasa. Wasilahan qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Mithl qaul alla ilaha illallah, itu adalah qaul. Wa mithl amal ar-ruku', yaitu ruku' wa sujud wa salat. Wa mithl aqd ay keyakinan al-iman billah wa malaikatihi wa ghairi dzalik mimma yajibu i'tiqaduhu, apa-apa yang wajib untuk diyakini, apa-apa yang wajib untuk diyakini. Wad dalilu ala wad dalil, ada dalil ala anna hadza, bahwasanya ini semuanya minal iman. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Fajal ikhlas was salat waz zakat minad din. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah alaha asyhadu an la ilaha illallah wa adna imatatul adhan at-tariq. Rawahu Muslim. Bil lafaz fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa asluhu, dan hadis ini asalnya fi sahihain. Ini menunjukkan al-iman wal imanu yazid wa ta'ah wa yanqusu bil wasya liqouli ta'ala fazadatum imana liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi misqalu dzarratin aw hadha al-yawdalina. Rawahu Bukhari fi nahwihi. Faja'alahu an-nabi, seperti kan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman itu mutafadilan, bertingkat-tingkat. Berarti fa idza sabarat ziyadatuhu, apabila telah tetap tambahannya, berarti sabata nafsuhu, tetap kurangnya. Namanya ada tambah pasti ada kurang.
Berarti menunjukkan iman itu ada tambah dan ada kurang. Li'anna min lazimi ziyadah. Karena lazimnya tambahan. Ayakunal mazidu alai. Maka yang ditambah berarti kurang dari tambahan. Ya enggak? Paham maksudnya? Tentu. Sekarang ini sekarang. Penuhnya segini ya. Nah, ini setengah. Ente tambahi. Berarti lazimnya ente tambah. Berarti yang ditambah itu air masih kurang dari tambahan, makanya ditambahi. Ngerti maksudnya? Nah kalau iman itu segini ini, paling ujung lah, mana ya ujung lah. Kayak iman malaikat ini, ya kalau usah ditambahi. Tapi kalau iman itu, taruhlah segini sekarang. Ini kan andai kata untuk memahamkan iman itu segini, penuh ini. Lah sekarang iman itu nggak ada yang di atas gini ya, manusia ini kan ya. Sekarang ada di bawah. Ah, ini kan kurang. Itu tambahi. Menunjukkan al-mazidu alai yang ditambahi. Ya tambahi. Mana nambahi itu air? Itu berarti kurang mau ditambahi. Gitu loh, jelas? Ngerti nggak Evan? Ada gua. Gitu loh, jelas Allah. Ada mata lanjutannya. Aku lupa mau katakan banyak. Kalau ngaji, kalau nonton bola atau kerja, itu gitu lafaznya Evan. Nggak ana baru baca kemarin di buku katalognya mak di musola itu 1, 2, 3 anak perhatikan. Bagus juga ini. Bisa lo 3 teman bacaan itu. Jadi apa? Jadi kalau main bola dan kerja dan yang lain tidak ada ngantuk. Tapi kalau zikir, belajar itu ngantuk. Kali apa yo? Iku loh. Jadi dan dia aku pikir-pikir. Apa saya tekan di. Ah, ujung-ujung memang terletak pada imannya. Imannya memang Masya Allah. Lah iya wan kalau kerja kalau ngantuk, mana ada kerja ngantuk? Tuming wong atau kau oleh nanti yang dia kerjakan. Tapi kalau ngaji ngantuk. Yo, itu Masya Allah. Itulah menunjukkan imannya kurang. Imannya ketika itu kurang. Tapi kalau imannya tambah, ngantuk, kono rasa ngantuk, tambah melek wae, yo, melek wae, dino melek wae, cari tambah imani. Hadi imani, ono tambah, ada kurang, menelefon. Nah, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.